manual? Okay, so everyone, let's start and let's open our class. We're sitting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, so let's start everyone. Nah, sekarang kita akan masuk yang skill 14, tetapi kita akan mengerjakan soal untuk yang skill 13 ini ya, skill 13. Masih ingatkah skill 13 ini untuk apa? Apa coba? Reduce. Skill 13 untuk reduce connector. connector. Ya, misalkan saya akan kasih contoh deh biar teman-teman bisa memahami. Misalkan the man who sebentar. The man who lived, misalkan dia pakainya saya anggaplah pakai lampau. The man who lived here, misalkan had the big house. Contoh aja. Laki-laki yang tinggal di sini itu mempunyai rumah yang besar. Nah, karena di sini ada menggunakan who sebagai konektor dan konektornya ketemu dengan verb, maka kita bisa hilangkan menjadi bagaimana teman-teman? Coba. The man living here had a big house. Very good. Here had a big house. The man living here had a big house. Oke, bagaimana kalau misalkan begini? Misalkan the man, saya kasih lagi. The man who apa enaknya ya? The man who is working here. Ya, the man who is working here. Apa enaknya? Lives aja lah. Lives in Jakarta. Jakarta aja. Berarti apa nih untuk menghilangkannya? The man working here The man working here lives in Jakarta. Nah, di sini tinggal kalau dia menggunakan to be lalu konektor, maka konektor dan to be-nya sekalian dihilangkan. Ya. Terus lagi misalkan lagi ya the man whom I see is my friend. Dihilangkannya bagaimana? Nggak dihilangkan karena Iya, betul. Dia konektor tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena setelah konektor dia ketemu dengan subjek, maka dia tidak bisa di-reduce ya. Jadi tetap the man whom I see saja, tidak boleh diapa-apakan. Nah, sekarang coba kita ke soalnya. Kemarin itu sampai ngerjain nomor berapa, teman-teman? Nomor 4 ya kalau nggak salah. Number 4. Number 4. Oke. Nah, sekarang kita coba cek untuk number 5-nya. Ini tapi sekalian mereview ya. Number 3 dia correct incorrect kemarin? Dia correct ya kemarin. Oke, correct. Number 4 dia incorrect. Meskipun dari caranya sama, rumusnya benar, tapi purchasing-nya harus diganti dengan purchase, siap. Mana tulisannya? Nggak ada. Oke, sebentar. Purchase. Nah, kenapa harus pakai ed? Karena maknanya menjadi pasif. Artinya apa tuh? Jadi dibeli ya. Jadi bukan membeli tapi menjadi dibeli. Oke. Sip. Terus number mana sekarang? Number 5. 5 correct atau incorrect? Kenapa? Oke, perhatikan teman-teman. The man who supported there. Di sini dia incorrect. Kenapa incorrect? Kan dihilangkan. Harus dibuang who-nya. Kalau mau pakai who boleh nggak? Kalau pakai who? Pakai who boleh nggak? Boleh, tapi ada to be. Harusnya who is kalau mau pakai who. Tetapi kan di sini kita lagi belajar untuk menghilangkan, maka yang kita buang adalah who-nya. Ya, berarti the fans supporting their team. Ya, jadi fans yang mendukung their team mereka. Good. Number 6.
The suspect can be seen photograph. Ini gampang, teman-teman. Ingat kata kerjanya harus ada berapa? Satu. Satu. Di sini ada dua. Incorrect. Can be Ya. seen sama were Can be just aware. released. Just Jadi released. incorrect. Harusnya bagaimana? Yang were di sini yang dibuang, bukan yang di awal ya. Jadi artinya apa tuh? The suspect. Apa suspect itu? Tersangka ya? Tersangka. Oke, tersangka bisa dilihat in the photographs. Ya, di fotograf. Just release. Yang dirilis by the police. Ya, oleh polisi. Jadi masih ingatkah kalau verb 3 doang itu artinya apa? Kalau verb Adjective. arti. Adjective. Kalau verb ing doang artinya apa? Yang ingat yang murni ya, murni. Kalau verb 3 doang artinya yang atau yang ingat menambahkan kata yang di dalam bahasa Indonesia. Ya, biar gampang, biar enak gitu. Contoh ini kan yang dibeli. Ya, ini juga yang dibeli gitu kan. Jadi ada tambahan kata yang supaya lebih enak dalam bahasa Indonesianya. Oke, next number 7. Correct. Oke, kita lihat memang di sini the food-nya subjek, kata kerjanya yaitu attract. Oke, di sini placing. Placing itu yang menempatkan atau yang ditempatkan. Yang menempatkan. Oke, makanan yang menempatkan enak nggak tuh? Ditempatkan. Harusnya jadi place. Placet harusnya gitu ya. Mungkin dari rumus sih benar-benar aja gitu kan. Nah, tetapi lihat maknanya juga. Oke, teman-teman, gitu ya. Jadi incorrect. Jadi incorrect. Very good. Dia jadi incorrect ya. Oke, number 8. Oke, dia verb subjeknya dari di sini. Had heard-nya sebagai verb. Ada verb lagi nggak di sini? Ada sign. Mana? Sign. Sign di sini artinya apa? Sign? Tanda tangan. Ditanda tangan nih. Tanda tangan. Lihat ya banyak. Oke. Menandai mana? Ditanda tangan nih. Ditanda tangan nih. Maria menandatangani her children up. Mendaftarkan, betul. Her children up for it, mendaftarkan anaknya. Tapi kalau kita lihat di sini, kira-kira correct atau incorrect jadinya? Correct. Ada koma. Iya, betul. Dia ada tanda koma, maka jawabannya adalah Correct. Number 9. The passenger Incorrect. Oke. Perhatikan di sini kata kerjanya ada mana? Ada? Ini ya. Ground. Oke, hurt di sini dia fungsinya sebagai kata sifat. Yap. Oke, tapi dia menjadi incorrect. Kenapa incorrect? Perhatikan. The passengers, penumpang in the airport waiting room. Nah, waitingnya di sini sebagai jaran namanya ya. In the waiting, in the mana tadi di airport waiting room. Oke, berarti apa nih? Penumpang yang berada di ruang tunggu bandara. Kalau heard di sini yang mendengarkan atau yang didengarkan? Yang mendengarkan. Oh, heard. Yang didengar pengumuman, enak nggak tuh? Harusnya yang mendengarkan. Harusnya jadi hearing.
Jadi enak tuh artinya penumpang yang berada di ruang tunggu bandara apa tadi yang mendengarkan Anak ibu-ibu. pengumuman Pemberitahuan gitu. pengumuman. Itu yang Of the bilang cancel flight ya pengumuman pembatalan diganti pas grammar. penerbangan ya dan seterusnya. Jadi dia heard-nya harus jadi hearing karena yang Hearing. mendengarkan pengumuman bukan yang didengarkan pengumuman kan gak enak juga ya. Gitu. Oke, number 10. Biggest wish. Correct. Dissatisfied. Dissatisfied with, oke, kita fokus ke subjek yaitu the meal, Meal. verbnya yaitu was not enjoyable. Nah, di situ aja. Ya, Correct. go. Incorrect. Correct and correct. Correct. Oke, sebentar ya, sebentar. Ini masih ada noise. Sebentar ya. Oke, saya ulangi lagi. Number 10, correct atau incorrect? Dissatisfied. Apa Correct. dissatisfied? Tidak Incorrect. suka. Tidak Hah? menyenangkan. Tidak puas. Tidak Tidak puas. memuaskan. Oke. Terus with the service. Pelayanan. Apa itu? Pelayanan. Dengan Pelayanan. pelayanan restoran. Di restoran. Oke, tidak puas dengan Dengan pelayanan restorannya. The meal really was not enjoyable. Makanannya itu benar-benar tidak menyenangkan atau tidak enak lah ya bahasa kitanya. Ya, oke. Kira-kira berarti ini correct atau incorrect? Correct. Jawabannya? Oh, incorrect. Correct and correct? Correct. Correct. Oke, saya pengen tanya yang incorrect kenapa? Dissatisfied. Dissatisfied with Subject Incorrect. dissatisfied with the service at the restaurant. Oke, dia jawabannya betul, incorrect ya. Nah, kenapa incorrect? Oke, di sini ada dissatisfied. Dia sebagai fungsinya apa? Sebagai adjective. Tapi adjective-nya itu adalah adjective statif. Maksudnya apa? Dia aslinya memang beneran kata sifat, cuman ngambil dari verb. Verbnya verb ing dan verb 3. Apa saja contohnya? Kayak boring, bored, annoying, annoyed, interesting, interested. Nah, itu kan dia semuanya kata sifat, tetapi ngambilnya dari kata kerja. Terus kalau juga begini teman-teman, kalau mau pakai seperti itu dan dia memang meletakkannya di depan, apakah harusnya jadi dissatisfied? Oke, dia jadi umumnya ya dia harus menggunakan tambahan kata being. Nah, ini. Karena apa? Karena dissatisfied memang aslinya adalah kata sifat, bukan kayak kemarin yang jadi working, sleeping, eating, tidak. Tetapi dissatisfied memang kata sifat asli, sama halnya setara dengan smart, gitu ya, lazy, itu sama. Nah, karena dia depannya kata sifat langsung, maka dia menambahkan kata being, ya, tambahkan verb ing. Supaya apa? Karena dia memang kata sifat, dan kata sifat itu dia harus menambahkan be, ya kan? Sebentar. Kata sifat itu harus menambahkan be lalu adjektif kan, teman-teman. Kalau misalkan saya malas, I am lazy, harus ada be-nya, kan begitu? Ya, harus ada be-nya. Sama seperti ini, dan dia kata sifat harus ada be-nya, yaitu ditambahkan kata being. Kenapa kata being? Karena sama yang seperti sebelumnya, dia harus pakai verb ya, kayak ini serving dan seterusnya, dia harus menambahkan jadinya pakai being. Begitu ya. Oke, silakan teman-teman, seperti biasa di screenshot dulu. Oke. Nah, yang skill 14 ini bakal lebih menarik lagi. Sama reduce, tapi dia yang skill 14 kelihatan lebih mudah menurut saya. Nggak tahu menurut teman-teman. Kayaknya mudah-mudahan gampang juga gitu. Nah, coba kita langsung ke skill 14. Ini juga sama mengenai reduce, tapi menggunakan konektor seperti before, after, apalagi since, sejak, ya, bukan tentang who, which, dan that saja. Saya akan delete semua, clear dulu. 1,
2, 3, 4, 5. Oke. Sir, mau nanya, Sir. Ya, silakan. Nanya apa, Iya. Miss? Kalau verb 3 aja kan jadi adjektif ya kan? Tapi kan secara arti dia di atau ter, benar nggak? Gimana secara arti? Jadi di atau ter. Yang Misalnya ini yang nomor berapa? Enggak, Makan, secara termakan, jadi arti. gitu maksudnya. Oh, Iya, Iya, maksudnya secara ini? arti ke Indonesianya Jadi ya. pasif. Iya, Jadi betul. pasif Jadi maksudnya. pasif, betul. Menjadi pasif. Iya, Nah, betul. kalau misalnya dia jadi verb 3 plus be plus verb 3 berarti kan dia jadinya kata kerja. Coba ulangi, Benar nggak? Miss. To be plus verb 3 jadinya To kata be kerja. plus verb 3, betul. Dia menjadi verb. Betul, jadi kata kerja. Jadi verb ya. Tapi Oh, dalam bahasa Indonesianya artinya cuma di atau ter saja. Gitu ya. dalam arti tetap ya, Sir. Betul. Kalau dalam artinya tetap. Cuman yang tetap, ini oh. betul. Kalau yang murni, yang verb 3 doang, dia kita tambahkan kata yang supaya ya enak didengar saja. Kayak misalkan begini, we will have to return the merchandise. Berarti kita akan harus mengembalikan merchandise yang dibeli. Dibeli. Oh. Ada kata tambahan yang dibeli. Kenapa? Karena kalau kita cuma bilang dibeli kemarin kan nggak enak ya. Kita akan mengembalikan gitu kan merchandise dibeli kemarin. Nah, nggak enak juga didengarnya. Ada tambahan kata yang dibeli. Karena ada beberapa kayak misalkan teman-teman, apa yang sedang kamu lakukan? Apa bahasa Inggrisnya? Atau jangan, apa yang sedang kamu makan misalkan? Apa yang sedang kamu makan misalkan kan ya? What are you eating? What are Ada you tambahan eating? kata yang ya kan? Apa yang sedang kamu makan? Tapi kalau misalkan kita begini, di mana What kamu are sedang you- makan? Di mana kamu sedang Where? makan? Where do Where you eat? are you Do you eat? eating? Ada tambahan kata yang nggak di sini? Nggak ada. Where are you? Tidak. Tapi yang atas dia malah ada. Nah, jadi pakai tambahan yang itu dia fleksibel. Jadi tidak perlu fokus. Oh, berarti verb 3 ini artinya dia atau ter. Tidak. Ya, jadi supaya lebih enak untuk kalau murni dia kita tambahkan kata yang di sini, ya. Sama kayak di sini. What are you doing? Kalau kita artikan apa sedang kamu lakukan kan gak enak gitu ya. Nah, jadi ada tambahan kata yang. Apa yang sedang kamu lakukan? Eating makan ya, sorry. Apa yang sedang kamu makan? Gitu. Oke. Ya. Makasih ya, Sir. Sir, Yes. aku mau tanya nih, Sir. Mohon ulangi lagi. Ini untuk penggunaan verb ing sama verb ketiga itu gimana, Sir? Verb ing dan verb 3 penggunaannya. Ya. Oke, verb ing itu dia sebenarnya Ini macam-macam ya. rumusnya, mohon maaf, Sir, kurang kelihatan semuanya. Yang yang ini bukan, yang di sininya bukan. Iya, yang di atasnya. Atasnya sudah kelihatan. Yang di atasnya ya. Itu udah seluruhnya ya? Udah sih, cuman gampangnya gini, Miss, ini kan kayaknya dicoret gitu kan. Nah, saya akan simpulkan. Nah, di sini ya, saya akan buat simpulannya. Yang pertama tadi syarat untuk reduce itu apa? Nah, saya tulis ya syarat reduce atau menghilangkan. Yang pertama konektornya apa saja? Who, which, ataupun juga that. Dia harus bertemu dengan verb. Nah, itu kan dia bertemu dengan verb atau kata kerja. Terus yang kedua, nah ini cara menghilangkannya bagaimana? Bertemu dengan verb atau to be ya, atau to be ya, to be SMR. Terus juga yang kedua, jika bertemu dengan, oke sebentar ini masih ada bunyi. Miss Priscilla mungkin bisa dicabut ya itu mikrofon atau headsetnya karena jadi noise. Oke, jika bertemu dengan verb maka verbnya menjadi verb ing. Yang ketiga, jika bertemu dengan to be maka to be dihilangkan. Nah, begitu. Kayak misalkan yang ini kan, the man who lived, konektornya who, ketemu dengan verb, yaitu
lived-nya. Maka lived itu kan verb 2. Mau apapun itu verbnya, dia harus berubah. Nah, menjadi verb ing, living. Gitu. Nah, yang ini, the man who is working, dia ketemu dengan to be. Maka dia dihilangkan to be-nya juga. Bagaimana kalau dengan yang ini? Ini kan tadi yang the man whom I see, kenapa tidak bisa direduce atau dihilangkan? Pakai subjek setelah Karena konektor. ketemu betul, karena ketemu subjek. Contoh lagi, misalkan the man who apa ini ya? The man who kill who was killed. Nah, misalkan the man who was killed by Asep, misalkan siapa ya? The man had a weapon. Oke, gimana tulisnya weapon? Weapon gitu ya? Bener nggak nulisnya? Weapon. Ya benar. Weapon. Ya, Ya, the man who was killed by Asep had a weapon. Nah, kira-kira ini kalau mau dihilangkan jadi bagaimana? Yo. The man killing. The man kills by Asep. Betul. man Langsung killed Killed. by Kill Asep. Ya, Asep. had a Had a weapon. weapon. Nah, kenapa killed-nya bukan jadi killing? Karena di sini sudah ada to be-nya, Ada pasif to be. kan? Ya, maka kita pakainya who-nya dibuang, was-nya dibuang, dan killed-nya tetap. Lagi ya. The man who has killed. Nah, ini dia sebagai pelakunya nih. The man who has killed Asep. Nah, kebalikan sekarang. Ya, the man who has killed Asep had a weapon. Nah, itu lagi aja. Apa nih? Laki-laki yang membunuh Ini yang Asep dibunuh. itu Yang membunuh. mempunyai senjata. Oke, berarti kalau menghilangkannya bagaimana? The man Nah, having. Ya, laki-laki yang sudah membunuh Asep itu mempunyai senjata gitu ya. Nah, maka the man having langsung having killed. Asep Kenapa begini? Karena kan tadi kalau pakai was dibuang karena to be. Nah, di sini ada has. Has itu dari kata having kalau verbingnya. Nah, jadi kita langsung pakai having. The man having killed Asep, ya, had a weapon. Nah, begitu. Oke. Lagi. Hah? Apa Mau nanya, silakan. Sir. Kalau di rumusnya kan kalau misalnya dia setelah to be itu kata kerja, berarti kan to be-nya hilang. Setelah Konektor dan to be hilang, konektor dan to be-nya hilang. Iya konektor kan? dan betul. Ya, betul kan? Nah, tapi kenapa di who has ini has-nya jadi having, nggak hilang? Karena has itu adalah verb auxiliary. Nah, dia dari kata have, has, had begitu kan. Nah, jadinya dia tetap begitu, Miss. Ya. Jadi dia jadi poin kayak nomor 2 ini. Yang berarti dia di rule nomor 2 ya, berarti jadinya. Betul. Jadi rule nomor 2 begitu. Oke. Iya. Siap. Oke. Silakan screenshot lagi. Ya, karena ini ada tambahan. Oke, saya hapus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini banyak yang chat WA saya. Kenapa ini? Ya, bunyi. Katanya cuma 100 partisipannya, Sir. Nggak bisa masuk lebih dari 100. Hah, serius? Iya, ini cuma 100. Makanya banyak yang nggak bisa masuk. Oh, oke. Ya, berarti ya harus di-upgrade nih. Soalnya tadi tiba-tiba pas saya mau buka lihat tulisannya malah basic gitu kan si ininya apa Zoom-nya. Oke, pantesan kok tumben gitu ya. Oke. Ya paling nanti saya akan kirim ini aja lah videonya. Kebetulan ini lagi di-record. Gitu. Oke, kita lanjut teman-teman untuk yang skill 14. Use reduce of adverb clause
clauses correctly. Maksudnya seperti apa? Nah, contohnya teman-teman di sini perhatikan, although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Nah, di sini dia teman-teman bisa perhatikan he dan is-nya bisa dibuang kalau konektornya ada although. Kenapa bisa dibuang? Karena di sini subjeknya sama. Kita buat contoh lagi lah, misalkan sebelum apa nih ya? Sebelum kamu makan, kamu harus minum dulu. Terbalik. Sebelum kamu minum, kamu harus makan dulu. Misalkan, before you eat, sebelum kamu minum ya. Oke, sebelum kamu minum, kamu harus makan dulu. You must eat first. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kita misalkan di sini kan subjeknya sama-sama you ya. Oke, nah berarti kita hilangkan nih. Before you drink-nya, you-nya kita buang, tapi dia menjadi drinking. Before drinking jadinya. Before drinking, you must eat first. Nah, jadi gampangnya dia verb-nya harus diganti menjadi verb ing. Nah, kalau di sini dia kebetulan ada to be-nya, maka to be-nya juga langsung langsung dibuang juga. Contoh lagi ya. Ketika mereka sibuk ya, when they are busy, kita akan bahagia. Contoh aja lah ya. Ya. Mereka, sorry ya, subjeknya harus sama. Ketika mereka sibuk, mereka akan mendapatkan banyak uang. They will get a lot of money. Berarti bagaimana nih kalau kita hilangkan di sini kebetulan ada to be ya, berarti when busy langsung when busy ketika sibuk ya langsung they will get a lot of money. Nah, begitu saja. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Enggak sembarangan dihilangkan karena ada beberapa yang tidak bisa dihilangkan. Contoh misalkan sebentar saya pindahin dulu ini. Kalau nggak bisa ya udah. Oke, contohnya kita lihat ke bawah ini nanti. Nah, di sini ada once you submitted your thesis, you will graduate. Di sini tidak bisa dihilangkan. Kenapa tidak bisa menjadi once submitting your thesis, you will graduate? Dia tidak bisa karena ada syarat aktif pasif. Ya, yang kemarin saya jelaskan ya, active voice dan passive voice. Apa saja itu? Nah, teman-teman bisa dicek di sini. Oke. Nah, bisa cek ya. Kalau aktif dia ada after, kalau konektornya ini ada after, before, dan seterusnya. Kalau ini dan ya reduce in passive ada once, until. Pasif itu yang bermakna apa kemarin? Aktif dulu deh. Aktif yang bermakna me atau? Me atau ber ya. Me atau ber. Nah, ini 10 menit lagi bakal keluar sendiri nih. Ya, nanti kalau keluar sendiri tolong masuk dengan link yang biasa ya, yang sama. Link lagi, me atau ber. Oke. Dan kalau untuk pasif dia maknanya apa tadi? Di atau juga ber. Nah, begitu kan? Contoh misalkan teman-teman tadi, nah before you drink itu dia aktif atau pasif? Aktif, maka dia boleh dibuang before-nya aktif, before drinking. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau setelah kata before tapi malah menjadi pasif? Di sini kan nggak ada kata before ya yang pasif. Nah, nggak ada kan? Contoh misalkan sebelum mobil ini dibeli, nah itu kan pasif tuh. Before this car is bought, misalkan is bought by me, sebelum mobil ini dibeli oleh saya, mobil ini, this car, apa enaknya?
Sebelum mobil Mobilnya ini dia. dulu. Mobil this car is hers lah Mobil ya. tetangga saya. Dicoba dulu. Ini aja lah. This car is hers. Sebelum mobil ini dibeli oleh saya, mobil ini milik dia. Dia Nah, perempuan. sekarang tadi kan before itu untuk aktif. Sedangkan this car is bought by me itu adalah pasif. Pasif. Nah, bagaimana? Apakah jadi before apa jadinya? Jadinya bagaimana teman-teman kalau mau dihilangkan? Nggak ada yang bisa jawab? Oke, jadi dia kalau jadi dia tidak bisa dihilangkan. Udah begini saja tanpa dihilangkan, ya, tanpa di reduce, gitu. Jadi nggak bisa bilang before this car apa ini buying by me gitu kan, atau misalkan before this car being bought by me gitu, enggak. Yep. Nah, tapi dia tetap. Kenapa tetap? Karena before ini untuk aktif, bukan untuk pasif. Pasif. Ya. Contoh misalkan kita cek di sini nih. Oke. When titik-titik you are free to leave. When itu untuk aktif, untuk pasif gitu. Kalau lupa kita cek lagi ke bawah when, mana when? When. Nah, ini ya. Untuk Pasif. Pasif. untuk pasif. Pasif. Oke, untuk pasif kita cek di sini. Ya, berarti pasif itu ciri-cirinya apa? Verb? To be plus verb 3. To be plus verb 3. Intinya ada verb 3-nya. Mana yang menggunakan verb 3? Ciri-cirinya? Be. Ada yang be, ada yang mana lagi? Enggak ya, cuman be doang. Di. Yang di apakah di situ pasif? The report finished. Enggak. Bukan. The report finish, dia menjadi report finishnya menjadi kata benda di sininya. Nah, ya, yang kata pasif dia hanya finished saja. Maka jawabannya adalah B. B. Tahu dari mana B? Karena udah ada tertulis di sini. The correct answer is B gitu ya. Maka jawabannya yang B. Tapi ya memang begitu. Ini aslinya bagaimana teman-teman? When you are finished, kan gitu. When you are finished, ya ini with the report gitu kan. With the report. Oke, itu kan aslinya koma. You are free to live. Nah, dihilangkannya bagaimana? When-nya tetap gitu kan. Tadi you are-nya langsung dibuang saja. When finish gitu. Ya, dan seterusnya. Oke? Sir. Yep. Sir, berarti kalau untuk jenis pertanyaan untuk reduce ini yang tipikal 14 ini berarti yang aktif aja. Yang aktif bisa di-reduce, yang pasif nggak bisa berarti. Yap. Jadi tergantung dari konektornya tadi. Ada khusus konektor buat aktif saja, ada yang pasif aja, ada yang bisa kedua-duanya. Ya. Berarti Mungkin harus dihafal ya ini. Caranya ada caranya. Tapi sebelum itu saya pengen teman-teman screenshot dulu. Ya, tapi screenshot dulu yang ini. Nanti juga ada screenshot yang bawah. Ini 5 menit lagi bakal keluar sendiri, takutnya lupa. Oke, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Atau jangan deh. Nanti kita hapus ke bawah dulu. Nah, silakan yang ini bisa di screenshot lagi. Nah, ini ya. Saya pengen teman-teman konektor ini di screenshot dulu. Yang mana tadi? After, before, then, since, dan seterusnya. Okay. Dari judulnya tadi boleh, Sir? Boleh. Tapi yang ini sudah? Belum, sudah. Belum. Ya, silakan di screenshot dulu sebentar ya. Yang sudah, nanti saya ke atas lagi. Oke, saya akan ke atas. Ini mana tadi? Nah, ini judulnya ya. Saya akan hapus dulu ya, biar nggak terlalu ini. Nah. Thank you, Sir. Oke. Sir, download materi ini di mana ya, Sir ya? Nanti WA aja ke saya. Nanti saya kirim. Baik, terima kasih. Oke. Ini mana nih?
Nah, untuk mengerjakan ini kita coba leave dulu biar nggak kepotong ya. Kita leave dulu, nanti silakan masuk lagi dengan link yang sama ya. Oke, begitu ya. Oke, Ya, kita Oke, leave Sir. dulu.